Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Perkenalkan saya Nurse Sofi Hakul Ilmi dari Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha akan menerangkan tentang kelompok riset kami yaitu psikiatri dan mental health. Di sini saya akan menerangkan tentang apa dan bagaimana tentang kelompok riset kami yang terdiri dari siapa sajakah member dari research group kami, beberapa penelitian sebelumnya, roadmap penelitian telah kami susun, penelitian-penelitian yang akan kami rancang selanjutnya, dan kontribusi kami terhadap Universitas Pendidikan Ganesha. Berdasarkan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera mental atau jiwa yang memungkinkan seseorang mengatasi dari tekanan hidup, menyadari kemampuannya, belajar dengan baik dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada komunitasnya. Di sini kami menganggap penting sehingga kami tertarik untuk meneliti di bidang kesehatan jiwa yang memang sangat jarang dilakukan, terutama di wilayah Bali Utara. Kami menganggap hal ini menarik karena kita berbicara tentang kesehatan jiwa, ini termasuk dalam kontinuum yang kompleks, ya, dari rentang sehat ke rentang yang sakit, dari yang beresiko ke gangguan, dari individu ke masyarakat. Sehingga kondisi kesehatan mental di sini juga mencakup dari gangguan mental, disabilitas, psikososial, serta kondisi mental lainnya yang terkait dengan kesejahteraan individu. Di sini kami dari dua prodi, yaitu prodi keperawatan dan prodi kedokteran. Di sini kita berkolaborasi untuk membentuk riset group ini. Yang pertama, kami di keperawatan di sini terutama pada Departemen Mental Health Nursing. Di sini kami berfokus pada bagaimana masyarakat itu berespon terhadap kondisi sakit atau kondisi sakit dari kesehatan jiwa yang mereka alami dari individu, keluarga, dan kelompok masyarakat. Sedangkan di ilmu kedokteran atau di prodi kedokteran, di sini diambil adalah ilmu psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa yang menangani berbagai kasus dari gangguan jiwa seperti skizofrenia, bipolar, dan juga depresi. Sejalan dengan roadmap penelitian yang tercantum dalam Restra Penelitian Undiksa yang dikeluarkan oleh LPPM Undiksa, di sini kami sejalan, kami mendukung terhadap roadmap tersebut di bidang olahraga, kesehatan, dan obat, baik di penelitian riset dasar, terapan, dan pengembangan. Fokus kami yaitu di kesehatan jiwa termasuk ke dalam tema atau topik riset yang diunggulkan atau yang diperlukan oleh Universitas Pendidikan Ganesha, yaitu di tema pola makan dan peningkatan imunitas pada poin yang ketiga yaitu olahraga dan kesehatan serta pengobatan alternatif. Sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh LPPM, di sini kami juga selaras dengan mendukung dari program SDGs yang ketiga yaitu Good Health and Well-being. Sehingga ketika kita terjemahkan ke dalam visi dari Fakultas Kedokteran Undiksa, di sini kami juga menyelenggarakan dan mendukung untuk topik-topik penelitian di bidang kesehatan jiwa, baik di prodi keperawatan dan prodi kedokteran, sehingga mampu menunjang dari seluruh kegiatan penelitian dan juga pengabdian ke masyarakat, sehingga visi dari Fakultas Kedokteran yaitu menjadi fakultas unggul di bidang kesehatan pariwisata berdasarkan falsafah Trihita Karana di Asia tahun 2045 dapat tercapai dengan hasil penelitian kami. Di sini adalah beberapa dari anggota ataupun member dari kelompok riset kami dari kedua prodi yaitu prodi sarjana keperawatan dan prodi pendidikan profesi dokter. Di prodi keperawatan ada saya sebagai ketua, Nurse Sofi Hakul Ilmi Eskep Mkep.
dengan Scopus ID 5722002975 dengan H-index 2. Saya sebagai ketua dari kelompok riset. Yang kedua ada Nurse Madebayu Oka Widiarta, di sini salah satu anggota dari Prodi Keperawatan. Kami juga berkolaborasi dengan Prodi Pendidikan Profesi Dokter, di sini diwakili oleh Dr. Ikomang Gunawan Landra, spesialis spesialis kedokteran jiwa yang merupakan dokter di Rumah Sakit RSUD Buleleng, dan juga Dr. Rabiatul Udawiyah, spesialis kedokteran jiwa yang merupakan psikiatris atau dokter jiwa di RSUD Buleleng. Di sini ada beberapa hasil penelitian kami yang kami record dari 3 tahun terakhir. Di sini ada beberapa penelitian yang telah saya lakukan ya berkenaan dengan kesehatan jiwa yang ada di masyarakat ya. Dan yang selanjutnya adalah anxiety, depression, and association factor among general population Indonesia during COVID pandemic cross-sectional study. Di sini dari anggota kami, Nurse Madebayu Oka Widiarta juga menghasilkan luaran mengenai intervensi keperawatan yang berfokus pada kesehatan jiwa dari ibu hamil ya, yaitu dengan judul pendampingan latihan relaksasi otot progresif dalam mengelola ansietas ibu hamil pada masa pandemi COVID-19. Di sini dari ilmu kedokteran juga menelurkan beberapa hasil riset, di antaranya dari Dr. Gunawan Landra ya. Di sini ada 2 publikasi, yaitu schizophrenia paranoid dan juga EFL student anxiety in remote learning during COVID-19 pandemic, dan juga Dr. Awi atau Robiatul Udawiyah di sini menghasilkan dari penelitian prevalensi kecemasan pada caregiver pada pasien kanker di Rumah Sakit Sanglah pada tahun 2019. Selain dari beberapa artikel publikasi, di sini saya sebagai ketua kelompok riset juga telah menelurkan buku tentang kesehatan jiwa, dan saya berkolaborasi dengan universitas lain tentang berbagai macam aplikasi yang mendukung dari kesehatan jiwa untuk masyarakat. Dari tahun 2022, anggota kelompok dari research group kami, di sini kami menghasilkan 2 penelitian yang didanai dari dana DIPA, yaitu eksplorasi kesehatan jiwa masyarakat di daerah wisata di Desa Panji, Buleleng, yang merupakan studi kualitatif, dan yang kedua adalah identifikasi masalah psikososial pada kelompok sadar wisata atau Pokdarwis di Desa Wisata Panji. Yang selanjutnya yaitu roadmap dari kelompok riset kami. Kami menyusun roadmap ini dimulai pada tahun depan 2024 sampai 2030. Dari yang tahun pertama 2024 sampai 2025, di sini kami berfokus pada identifikasi kesehatan jiwa dan potensi wellness pada masyarakat. Ya. Topik-topik atau tema yang kami angkat itu ada 3, yaitu tentang prevalensi dari kesehatan jiwa masyarakat yang memang di Kabupaten Buleleng ini belum ada datanya. Yang kedua ada studi kasus tentang bagaimana gangguan jiwa ini diperiksakan ke rumah sakit, dan yang ketiga adalah potensi wellness untuk kesehatan jiwa. Di tahun selanjutnya yaitu 2025 sampai 2026, di sini kami berfokus pada bagaimana kami menganalisis dari kebutuhan kesehatan jiwa prioritas di masyarakat, baik di tingkat individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat pada rentang sehat dan sakit. Di tahun 2027 sampai 2028, di sini kami berfokus bagaimana pengembangan intervensi kesehatan jiwa dengan pada masalah prioritas yang kami angkat sesuai dari data-data tahun sebelumnya. Di tahun 2028 sampai 2029, di sini kami berfokus bagaimana kami mengembangkan model kesehatan jiwa di bidang medis dan keperawatan kesehatan jiwa berbasis kearifan lokal Bali pada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tahun 2029 sampai dari tahun 2030, di sini kami berfokus pada pemanfaatan iptek
dan penerapan model intervensi medis dan keperawatan kesehatan jiwa berbasis kearifan lokal Bali pada masyarakat. Di sini beberapa topik yang akan kami angkat dalam research group ini, dan kami telah menentukan juga PIC atau penanggung jawab dari masing-masing topik. Yang pertama adalah saya sebagai ketua kelompok, Sofi Haful Ilmi. Di sini saya akan berfokus tentang kesehatan jiwa masyarakat, yang memang datanya memang belum ada. Yang kedua adalah Made Bayu Okawidiarta. Di sini akan berfokus tentang penelitian wellness untuk kesehatan jiwa yang berbasis kearifan lokal Bali, terutama di daerah Buleleng. Terus ada Dr. Iko Manggunawan Landra, di sini akan bertanggung jawab pada penelitian pada kasus-kasus psikiatri yang memeriksakan diri di rumah sakit, dan Dr. Awi atau Rabiatul Udawiyah, spesialis kedokteran jiwa, di sini akan berfokus pada kasus-kasus psikososial yang membentuk penelitian yang berfokus pada masalah-masalah psikososial yang telah memeriksakan diri ke rumah sakit. Beberapa output yang kami tetapkan yaitu dari keseluruhan topik dari tahun 2024 sampai 2028, ini adalah artikel yang akan dipublikasikan pada Sinta, yang telah terakreditasi Sinta dan publikasi secara internasional. Kontribusi kami terhadap Universitas Pendidikan Ganesha dari kelompok riset mental health dan psikiatri. Di sini yang pertama adalah di bidang pendidikan, ya, melalui kajian dan hilirisasi produk hasil riset di bidang kesehatan jiwa, kami mampu berkontribusi terhadap perkembangan dunia pendidikan, kedokteran, dan juga keperawatan, dan hasil-hasil dari penelitian kelompok ini dapat diintegrasikan terhadap berbagai bahan ajar dan modul, baik di tahap akademik ataupun di profesi, di prodi keperawatan maupun di prodi kedokteran dari Fakultas Kedokteran. Di kontribusi di bidang penelitian, peningkatan publikasi baik nasional maupun internasional, melalui skema penelitian dari internal Undiksa maupun eksternal Undiksa, baik di hibah nasional maupun internasional, sehingga berbagai hasil penelitian kami dapat meningkatkan reputasi penelitian yang telah dikelola oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Yang ketiga adalah kontribusi di bidang pengabdian kepada masyarakat. Di sini berbagai hasil dari penelitian yang telah kami lakukan dapat dilakukan hilirisasi terhadap hasil kajian dan produk yang telah kami kembangkan di penelitian, sehingga kami dapat menerapkannya di bidang kesehatan jiwa masyarakat dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas melalui berbagai skema pengabdian masyarakat yang telah diberikan oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, itu saja presentasi kelompok riset kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.